Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuna anak-anak soleh ustazah? Insyaallah khairiana. Anak-anak ustazah, hari ini sudah zikir pagi? Insyaallah sudah ya. Jadi kalau ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi pembelajaran yang ustazah sampaikan pada hari ini. Baiklah. Kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Mata pelajaran matematika ya, tentang mengenal perkalian. Nah, sini kita mau belajar ya perkalian sebagai penjumlah berulang ya. Jadi di sini ya, Udin memiliki 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 13 ekor ayam. Berapa jumlah ayam yang dimiliki Udin seluruhnya? Jadi cara menjawabnya bisa seperti ini ya. 13 ditambah 13 ditambah 13 sama dengan 39 ya. Dari mana 13-nya? Dari ini. Setiap kandang katanya tadi berisi 13 ekor. Kemudian penjumlahan 13 ini sampai 3 kali karena si Udin memiliki 3 kandang ayam. Jadi 13 ditambah 13 ditambah 13 sama dengan 39. Jadi kalau ditulis dalam perkaliannya adalah 3 dikali 13 sama dengan 39 ya. Jadi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Nah, kita dapat menyelesaikan soal dengan cara lain ya. Nih, 13 sama dengan 10 ditambah 3 ya. 13 ini sama dengan 10 ditambah 3. Nah, kalikan bilangan 10 dan 3 ini ya dengan angka 3. Dari mana 3-nya? Dari yang tadi ya. Karena 3 kandang ya nak. Lalu jumlahkan hasilnya. Nah seperti ini. 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 13 dikali 3 sama dengan 19. Apanya nak? 13 dikali 3 sama dengan 39. Ya. Ini tadi setelah dikalikan dijumlahkan ini. 3 dikali 10, 30. 3 dikali 3 sama dengan 9. 30 ditambah 9 adalah 39. Jadi 13 dikali 3 sama dengan 39. Selanjutnya, dalam perkalian dua bilangan berlaku sikap pertukaran. Ya, misalnya 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Yaitu sama dengan ya 4 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi ya ini ya 3 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 3. Hasilnya sama-sama 12. Jadi untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan nak. 2 dikali 210. Sifat pertukaran perkalian 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Ini sama ya. 2 dikali 120 dengan 120 dikali 2. Nah, 210 ini dia sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 0 ya. Jadi, kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2 ya. Jadi, ini bilangan ini 210 dan 0 ini dikali dengan angka 2. Jadi seperti ini. 2 dikali 200 sama dengan 400. 2 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian 2 dikali 0 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, maka langsung dijumlahkan.
Maka 400 ditambah 20 ditambah 0 adalah 420. Udah kan, Nak? Nih, dengan cara lain ya. 210 dikali 2 ya. Yang pertama ya, mau dikalikan ya. Yang pertama itu 2 dikali 0. Nih, 2 dikali 0 sama dengan 0. Nih. Kemudian yang kedua ya, cara ini tadi yang pertama ya, perkalian pertama 2 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua ya, ini 2 dikali ini ya. Yang kedua 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya ya, yang ketiga itu adalah ini 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka jadi hasil perkalian 2 dikali 210 adalah 420. Jadi Ustazah ulangi ya, Nak. Ini 210 dikali 2, yang pertama kali dikalikan adalah 2 dikali 0. Hasilnya 0. Kemudian yang kedua yaitu 2 dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nih hasilnya. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka 210 ya, ini 210 dikali 2 adalah 420. Seperti itu. Selanjutnya kita mau menyelesaikan ya perkalian sebagai penjumlah berulang itu dengan soal cerita. Jadi di sini ya, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 4 bulan? Maka cara menyelesaikannya sebagai berikut. Nah, peternakan yang menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Jadi yang ditanyakan ya, kalau 4 bulan itu berapa ekor ikan hias? Kan seperti itu. Nah, jadi dalam waktu 4 bulan ya, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120 ditambah 120 ditambah 120 sama dengan 480 ekor. Dari mana Ustazah ini kok banyak banget nih? 120-nya ditambah 120 ditambah 120 tambah 120. Dari mana? Dari sini, karena dia yang ditanyakan itu 4 bulan. Jadi 120-nya itu ditambah ya sebanyak 4 kali ya. Jadi dalam perkalian itu ditulis 4 dikali 120 sama dengan 480. Jadi berlaku sifat pertukaran. Jadi ini 4 dikali 120 itu sama dia dengan 120 dikali 4 ya. Hasilnya itu sama, yaitu 480. Jadi kita menyelesaikan dengan cara yang lain, yaitu ini ya, 120 itu sama dia dengan 100 ditambah 20. Maka ya, ini 100 dan 20 ini dikalikan dengan bilangan 4 ya, kalikan masing-masing bilangan, maksudnya ini 100 dan 20 itu dikali dengan 4, kemudian diapain? Dijumlahkan. Nah, bisa kita buat seperti ini ya. 4 dikali 100 sama dengan 400 ya, yang ini. Kemudian yang 2 ya, 4 dikali 20 ya, sama dengan 80. Kalau sudah seperti ini langsung saja dijumlahkan ya. 400 ditambah 80 sama dengan 480. Jadi, banyak ikan hias yang dihasilkan selama 4 bulan adalah 480 ekor.
Selanjutnya, di sini kita mau menyelesaikannya perkalian dengan cara bersusun ya. Bersusun ke bawah. Contoh yang pertama. 124 dikali 2. Nah, yang pertama sekali yang mau kita kalikan adalah ini. 2 dikali 4 ya. Ya, atau 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Kemudian yang kedua yaitu ini puluhannya ya. 20 dikali 2. 20 dikali 2 sama dengan 40. Kemudian yang ketiga itu adalah ratusannya yang dikalikan ya. 100 dikali 2. Jadi 100 dikali 2 sama dengan 200. Jadi kalau sudah seperti ini, langsung saja ya, karena sudah selesai, tidak ada lagi ini yang mau dikalikan, hanya sampai ratusan saja. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita jumlahkan ya. Jadi 8 ditambah 400 ditambah 200 sama dengan 248. Jadi ya, 124 dikali 2 itu sama dengan 248 ya nak. Ustazah ulangi ya. 124 dikali 2. Jadi yang pertama sekali anak-anak ustazah kalikan itu adalah satuannya, yaitu 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nih ya. Yang kedua yaitu setelah satuannya kita kalikan puluhannya sekarang ya. Setelah satuan puluhan. Jadi puluhannya ini 2. Berarti 20 ya. 20 dikali 2 sama dengan 40. Nih hasilnya. Setelah puluhannya ya ini dikalikan. Setelah puluhannya maka ratusannya. Ratusannya adalah 1. Berarti 100 ya. 100 dikali 2 sama dengan 200. Ya. Setelah seperti ini maka dijumlahkan saja. Ya, 8 ditambah 40 ditambah 200 sama dengan 248. Contoh yang lainnya. Contoh kedua ya. Biar lebih paham. 156 ditambah 4 ya. Afwan ya nak. Ustazah ulangi. Contoh yang kedua itu 156 dikali 4 ya. Yang mana terlebih dahulu kita kalikan yaitu satuannya. Satuannya adalah 6. 6 dikali 4 itu sama dengan 24. Ya, kita tuliskan di sini 24. Setelah satuannya ya. Setelah satuan kita kalikan, maka puluhannya. Puluhannya adalah 5. Maka 50 dikali 4 sama dengan 200. Maka kita tuliskan di bawahnya ini 200. Setelah puluhannya ya, kita kalikan, kemudian ratusannya. Ratusannya ini adalah 1, maka 100. 100 dikali 4 sama dengan 400. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita jumlahkan. Ya. Jadi 24 ditambah 200 ditambah 400 itu adalah 624. Ya. Jadi 156 dikali 4 sama dengan 624. Mudah kan nak untuk mengerjakannya? Insyaallah anak-anak paham ya semua? Jadi ini saja materi yang Ustazah sampaikan pada hari ini ya, tentang perkalian. Dan di sini ada tugas yang anak-anak Ustazah selesaikan. Ya, ini nomor 1, 220 dikali 4. Ya, apanya nak? Ini belum Ustazah buat garis ya. Kemudian yang kedua 300 dikali 4. Kemudian yang ketiga 123 dikali 5.
Nomor 4 dan nomor 5 ini adalah soal cerita. Jadi Ustazah mau anak-anak ini mengerjakan dengan cara bersusun ke bawah, ya, dengan cara bersusun nomor 1 sampai nomor 3. Sedangkan nomor 4 dan nomor 5 dikerjakan sesuai seperti ini ya. Seperti penjelasan yang Ustazah sampaikan pada soal cerita sebelumnya, ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.